Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa dan Wulan. Oke, hari ini memasuki episode Pau yang terbaru ya, podcast Aufa sama Wulan. Tapi biasanya kalau kita di kelas gitu ya, di ruangan, nah biar ada suasana baru ya, kita ada di mana ini Mbak? Di Taman Semansa Ungaran ya, bagi yang belum tahu ya. Nah, kalau kalian mampir ke SMA Negeri 1 Ungaran, kalian boleh ke sini ya. Adem, kenapa? Karena ada di bawah gunung ya. Nah, Sejuk. Oke, nah seperti biasa kita akan ngebahas ya hal-hal yang mungkin nggak penting tapi bisa jadi penting ya, bisa jadi nggak penting juga ya, pokoknya itu ya. Penting banget. Oke, katanya yang hari ini penting banget. Nah, kita mau ngebahas apa? Kita mau ngebahas tentang darah. Ya, darah penting. Darah. Aliran darah lebih Aliran tepatnya ya. darah. Tapi padahal aliran darah itu tidak kita rasakan ya, bener nggak? Tapi mengalir juga ya. Kenapa kita nggak ngerasain, Mbak? Karena ada saraf namanya saraf otonom ya. Jadi dia tuh bisa bekerja tanpa kita harus perintah. Kalau tangan kan ini sarafnya kan tidak otonom ya. Sadar, saraf sadar. Jadi kita mau ngapain tuh atas komando otak kita. Tapi kalau saraf otonom tuh bekerja di luar saraf pusat. Oh gitu. Jadi luar biasa ya, luar biasa ya Tuhan ya menciptakan. Coba kalau kita ngerasain semua yang saraf kita mau lakukan gitu ya, pusing pasti. Bingung banyak pikiran nanti ini kita darah, ya. sel darah 1 sedang nyampe kaki, sel darah 2 nyampe ini, pusing ya. Beruntung banget ya Tuhan menciptakan ya ada sel saraf otonom, ada saraf yang sadar, ada yang nggak sadar kayak gitu ya. Betul. Oke, tapi bukan itu yang mau kita bahas guys. Yang mau kita bahas adalah aliran darah dari mana Mbak? Darah itu Kalau kita dari bicara tentang aliran darah pasti kan ada yang mengalirkan, ada yang memompa. Nah, apa itu? Yaitu jantung. Oke, nah kita mau ngomongin aliran darah dari jantung. Jantung itu mengadarkan, itu kan ada yang besar sama kecil, benar kan? Aku masih ingat. Kalau besar itu ke seluruh tubuh, kalau kecil itu ke paru-paru. Iya, ya? benar. Oke, nah kita mau ngomongin yang ke seluruh tubuh, terutama saya berpikir bagian kaki ya. Nah, kita lihat ini kaki, misalkan ini kaki ya, ini tangan, tapi misalkan aja ini kaki. Terus ini si jantungnya. Nah, ketika dia memompa ke bawah kita tahu bahwa aliran itu secara harfiah itu jatuhnya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Iya. Benar ya, lebih tinggi daripada sama ini yang rendah. Otomatis kalau dari atas ke bawah dia ngalirnya gampang ya. Ngucur aja udah nggak usah dikasih. Pasrah aja udah jatuh sendiri. Ya, pasrah udah jatuh gitu ya. Apalagi ditambah yang namanya gaya gravitasi. Nah, itu ya. Tapi sekarang kalau dari sini mau naik lagi ke atas. Gimana caranya? Padahal ada gaya gravitasi yang mungkin akan lebih susah membuat dia naik. Kok bisa naik? Nah, kok bisa naik? Ya. Kenapa? Padahal sebenarnya kan waktu awal darah jantung memompa darah itu kan ke segala arah. Sebenarnya ke segala arah. Cuman kan ada namanya saluran-saluran yang membawa darah keluar dari jantung, yaitu arteri dan vena. Kalau arteri kan keluar jantung, kalau vena menuju jantung kan. Nah, arteri yang pertama kali membawa darah keluar dari jantung itu adalah aorta atau arteri yang paling besar. Jadi, ini untuk peredaran darah besar atau cuma peredaran darah besar? Darah besar itu aorta. Darah besar. Kalau darah kecil itu arteri pulmonalis. Oke, gitu ya. Jadi dari aorta tadi, aorta itu seperti apa? Aorta itu dia arteri yang dindingnya sangat tebal, kemudian elastis. Nah, kenapa? Karena alirannya itu sangat kencang, jadi sekitar 48 cm per detik. Wow, 48 cm per detik ya. Bayangin aja sendiri ya, cepet lah ya, cepet. Nah, kemudian darah itu kan mengalir ke tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Nah, dari arteri dia akan bercabang-cabang, membentuk saluran yang lebih kecil lagi, namanya arteriola. Arteriola kemudian dia akan bercabang membentuk saluran yang sangat halus, namanya kapiler. Misalnya yang paling gampang kelihatan tuh di gusi kita tuh kaya banget akan kapiler. Makanya dia warnanya kan pink karena dia tipis terus kapilernya banyak. Terus mudah berdarah. Coba kalian disikat gigi yang agak kenceng pasti akan berdarah. Jangan dicoba. Jangan dicoba. Pengalaman aja ya. Nah, arteri itu dia kan sangat halus sekali ya. Nah, logikanya sebenarnya saluran yang besar, misalnya selang itu kan besar. Kalau kita sempitin, harusnya kecepatannya kan tambah kenceng, ya. Tapi ternyata kalau pas masuk ke kapiler, dia kecepatannya malah tambah pelan. Kok bisa? Kenapa? Karena luas permukaan kapiler itu kalau dijumlahin itu jauh amat berlipat-lipat lebih besar daripada arteri manapun. Oh gitu. Iya, jadi arteri ini kalau dipotong misalnya luasnya segini,
Nah itu si kapiler kalau misal dipotong-potong-potong itu luasnya tuh lebih luas daripada si arteri itu sendiri. Tapi kalau secara fisika kayaknya belum masuk itu guys ya. Tetap bisa? kalau masuk ke kecil itu tetap harus lebih kenceng. Tapi itu walaupun dibagi dari itu, banyak. Dan coba ada nanti tumpukan dinding-dindingnya coba nanti ya. saya cari searching ya. Oke, ya. Bedanya dengan boleh. masnya pipa biasa sama kayak yang di arteri itu gimana gitu ya. Heeh. Oke, kita terima dulu itu aja. Oke. Iya. Terus Terus itu tekanannya kan melambat kan? Tekanannya melambat dari kapiler kan. Kapiler nanti akan mengedarkan entah itu sari makanan ataupun mengambil karbon dioksida dari sel-sel yang ada di jaringan dan juga mentransport nutrisi Oke. ke jaringan ya kan. Kalau udah habis itu dia akan masuk ke bagian venula. Venula itu cabang vena. Oh, cabang vena. Vena itu kan pembuluh darah yang bawa darah ke jantung. Oh iya, aku ingat gambarnya, ingat. Iya, ada. Venula. Nah, Oke, venula. venula itu tekanannya kan berarti kecil juga Bener. dibandingkan saat keluar dari jantung. Jadi bisa 500 kali lebih lambat kecepatan Oke. darahnya. Jadi kalau pas keluar tadi pertama itu 48 cm per detik, kalau pertama menyemprot dari Aorta. jantung, dari di aorta. Nah, kalau di venula ataupun di kapiler itu hanya 0,1 cm per detik kayak gitu. Jadi itu sangat rendah. Oke. Nah, terus gimana caranya balik lagi ke jantung? Itu jauh Iya. banget kan kalau dari ujung jempol ke jantung kayak Naik gitu. lagi. Gimana caranya? Karena sebenarnya ini si vena atau venula itu kan kayak saluran gini kan. Dia tuh kayak akan namanya katup-katup searah. Jadi gini, slep gitu. Begitu. Banyak katupnya. Iya. Katup searah. Jadi kalau udah ada masuk dia nggak bisa balik lagi. Udah masuk nggak bisa balik lagi. Satu gitu. arah. Satu arah, katup satu arah. Jadi kalau udah dibuka dia nutup lagi, buka nutup lagi gitu. Nah, jadi kan si darahnya kan perjalanannya ke situ kan. Apa yang menggerakkan darah sampai bisa melewati katup-katup itu? Apa? Kalau aku cuma kepikiran kecepatannya tadi doang sih, tapi kan Kecepatannya terlalu kan rendah. kecil, Tapi ya terus kan? apa yang bisa bikin dia naik? Terus apa? Ternyata ada 3 hal ya. Dua, Yaitu tiga? 3 hal. Yang pertama, setiap pembuluh darah itu kan pasti punya otot. Otot polos ya. Otot polos Oke. itu bekerja secara tidak sadar. Jadi otot polos juga berkontraksi. Oh, oke. Otot polos itu selain menyelimuti, selain menyusun dinding pembuluh darah, dia juga menyusun kapiler darah. Kemudian dia juga menyusun kayak saluran pencernaan. Makanya kita kan nggak sadar juga kan, karena yang Iya. kerja itu otot polos. Udah nyampe mana nasinya kita nggak sadar Nggak juga. tahu, tahu-tahu udah Benar-benar. kenyang gitu aja. Oke, itu. Yang pertama otot polos ya, yang Kontraksi otot polos. kontraksi otot polos sehingga menambah kecepatannya tadi ya. Jadi otot polosnya menekan-nekan gitu, sehingga dia bisa naik Nambah lagi, naik kecepatannya. lagi, naik Oke, lagi, itu yang menambah pertama. kecepatan. Itu sebagian kecil. Oke, itu masih kecil, guys. Yang kedua, mungkin agak Kemudian, gede dikit. Yang kedua agak gede dikit ya. Kalau kita menarik nafas, Oke. itu kan rongga dada membesar, Heeh. tekanannya kecil kan di dalam, maka udara bisa masuk, gitu Iya. kan. Nah, ternyata yang mengembang itu tidak cuman paru-paru. Oke, Tapi apa? juga jantung. Oh, jantung juga mengembang. Yaitu bagian biliknya. Bagian biliknya itu mengembang sehingga si vena cavanya tuh bisa menyedot darah Oh, gitu. kayak gitu. Jadi perbedaan tekanan lagi ya, mungkin ya, karena di sini mungkin tekanannya lebih rendah daripada yang di bawah tadi. Terus akhirnya dia cepet naik juga. Vena Oke. cavanya mengembang, tekanannya kan kecil, berarti kan dia akan tekanannya sini lebih besar maka akan naik kayak Oke. gitu. Itu sebagian kecil lagi kan. Iya. Nambah lah lumayan. Ya, nambah lumayan. Ya udah ada 2. Yang ketiga, mungkin ini Ini yang utama. Oh, yang utama. Yaitu kontraksi otot rangka. Kontraksi otot rangka. Hubungannya rangka sama aliran darah apa coba, Mbak? Loh, aliran darah itu kan ada di mana-mana. Ah, Pembuluh darah itu benar. ada di mana-mana di antara sela-sela otot juga. Heeh. Nah, otot yang berkontraksi itu ingat, otot kalau berkontraksi itu kan dia akan memendek Benar. dan menebal. Ya. Dia akan menekan saluran-saluran darah yang ada di sekitarnya. Jadi ditekan, terus dia bisa naik, bisa naik, bisa naik. Tapi kalau otot rangka itu berarti dia otonom juga. Nggak Sadar. kerasa? Oh, malah sadar. Sadar. Otot rangka tuh otot yang Berarti melekat kalau- pada rangka. Kan aku diemin kakiku doang, kok dia bisa naik darahnya? Iya, tapi tidak lancar. Oh. Kan bisa naik tapi lambat gitu loh, kan masih ada dari kontraksi otot polos sama saat kita menarik nafas kan kayak gitu, tapi tidak optimal karena kita tidak bergerak. Oh, Makanya jadi- kita harus bergerak. Berarti
berarti semakin banyak bergerak semakin lancar darah itu menuju. Peredaran darah. Oh gitu. Makanya kan ada istilah kalau kita rajin olahraga bisa memperlancar peredaran darah. Maksudnya peredaran darah untuk kembali ke jantung ya. Oh gitu. Gitu. Itu guys ya yang ada dibumingkan sama olahragawan ternyata itu. Kayak gitu memang. Kan pernah nggak sih kita perjalanan jauh naik bis misalnya, terus kaki itu kayak ada penumpukan gitu, pernah nggak? Gajahan, semutan ya semutan. Kalau ya, semutan ya bisa jadi gitu kan. Kalau semutan itu karena pembuluh darahnya kan tertekan gitu kan. Oh tertekan, bukan karena aliran darahnya. Bukan. Terus yang tadi rasanya apa? Pegel. Kakinya itu kayak bengkak. Mungkin nggak Bengkak. semua orang, tapi saya pernah mengalami. Oh, itu. Jadi waktu ke Bali itu kan lama kan perjalanan, itu nggak pernah jalan-jalan sama sekali, kan cuman diem aja. Habis itu sampai di Balinya itu kakinya tuh bengkak. Jadi benar-benar bengkak itu ternyata karena penumpukan darah di vena. Di vena kaki gitu. atau venula kaki, jadi nggak bisa kembali dengan sempurna. Jadi kalau misalkan kalian ke Bali jangan lupa untuk jalan-jalan di bis ya. Jalan-jalan di bis. Iya, maksudnya nggak hanya diem main, atau tapi kalau pas di SPBU bisa turun meskipun nggak mau buang air, bisa turun muter-muter dulu bentar, terus naik lagi. Iya, gitu. Tadi itu adalah perjalanan. Kenapa sih darah dari kaki itu bisa naik lagi walaupun melawan gravitasi kayak gitu ya. Tapi inget ya, karena ini masih dalam rangka PSBB ya, ada pandemi Covid, jangan ke Bali dulu ya guys ya. Tahan dulu di rumah dulu. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Jalan-jalannya biar darahnya lancar, berarti jalan-jalan di ruang-ruang ya, dari ruang makan ke ruang tamu gitu kan ya. Boleh. Itu sudah jalan-jalan di halaman rumah toh juga boleh gitu ya. Nggak harus berat olahraganya. Jangan lupa juga 3M ya, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer ya. Aduh, aku lupa 3M-nya. 3M-nya apa itu ya? Intinya itu ya, jangan lupa pakai masker ya. Ini kita nggak pakai masker, astagfirullahaladzim. Oh iya lupa. Ya, nggak apa-apa. Kita ya aman insya Allah ya. Insya Allah. Ya kita berdua udah aman lah insya Allah. So itu tadi episode kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.